Apa itu TOEFL? TOEFL adalah kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Tes ini didirikan oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat yang bernama ITS. ITS adalah lembaga dari kepanjangan Educational Testing Service. Tahapan-tahapan tes TOEFL. Ada tahapan persiapan tes TOEFL terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, reading comprehension. Yang kedua, structure and writing expression. Yang ketiga, listening comprehension. Pendekatan mobile learning, perangkat, telepon seluler, pendukung internet. Tujuan diadakannya tes TOEFL. 1. Sebagai persyaratan bahasa Inggris untuk studi ke luar negeri. Yang kedua, screening program beasiswa atau pertukaran mahasiswa. Yang ketiga, standar kesiapan mengikuti program akademik bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tips in TOEFL. Yang pertama, pada sesi listening comprehension, yang pertama langkahnya dalam mengerjakan tes TOEFL 1 yaitu choose answer with synonyms. Yang kedua, structure written expression. Yang ketiga, pada saat sesi reading. Tipsnya 1. Read the first or the last line paragraph. Number 2. Determine the type of paragraph. It is deductive, inductive, or mixed type. Number 3. Eliminate answer, choice that are too general, too specific, or not relate at all the topic of reading. The last, number 4. Do not be too long reading the passage. Selanjutnya, tips in TOEFL part 3. For listening, avoid similar sound. Number 1. Identify the keywords in the second line of the conversation. Number 2. Identify the words in the answer that contain similar sound and do not choose this answer. And then, for structure written expression, sentence with multiple clause. Number 1. Use noun clause connector correctly. Number 2. Use noun clause connector subject correctly. Number 3. Use adjective clause connector correctly. Number 4. Use adjective clause connector as subject correctly. And for reading, find this test detail. Tips in TOEFL part 4. Number 1. Listening. Draw conclusion about who, what, and where. In listening, there are 3 kinds of questions. Number 1. Who is probably talking? It refers to someone. Number 2. What will she and he probably do next? It refers to action. Number 3. Where does the conversation probably take place? It refers to place. And structure written expression sentence with reduced clause. Number 1. Use reduced adverb clause correctly. Number 2. Use reduced adjective clause correctly. And the last, for reading session, find pronouns reference. Tips in TOEFL part 5. Listening negatif. Ungkapan negatif sangat umum dalam soal dialog pendek. Part A. Jawaban yang tepat terhadap pertanyaan negatif biasanya berupa pertanyaan positif yang berisi kata yang mengandung makna yang berlawanan, opposite. Selanjutnya, structure written expression sentence with involved subject and verb. Berhubungan dengan kata tanya what, when, where, why, and how yang berfungsi sebagai pernyataan, subjek, dan kata kerja yang mengikuti di balik. Yang kedua, structure written expression sentence with involved subject and verb. Kedua kata ini bisa mengikuti bersama 2 klausa.
Reading. Answer imply detailed question. Menjawab pertanyaan pilihan ganda dengan membuat sebuah kesimpulan. Tipenya biasanya pertanyaan ini berupa kata implicit, inferred, likely, and probably. Selanjutnya, tips to fall part 6. Listening function. Function question asks you the particular meaning of a statement in a given context because a statement can have different meanings depending on a situation. In other words, the real meaning different from the surface of internal meaning. For example, if you are a room with other people and someone says, "It's getting chilly in here," when they make really saying, "If cold, someone close the windows." Selanjutnya, structure with an expression agreement. Example, number 1, the keys in the door are in the drawer. Artinya, kunci untuk pintu-pintu adalah di laci. Number 2, the keys to the door in the drawer. Kunci untuk pintu adalah sebuah pertanyaan yang salah. Dari contoh pertama, kalian mungkin berpikir doors adalah subjek karena dia berada secara langsung di depan kata kerja are. Padahal doors bukanlah subjek, tapi objek dari kata depan to. Subjek dari kalimat itu key, singular, jadi kata kerjanya to be, seharusnya is, singular. Adapun pada contoh kedua, kalian mungkin berpikir bahwa doors adalah subjek karena berada di depan kata kerja to be is. Padahal doors adalah objek dari kata depan to. Karena subjek kalimat itu case, plural, kata kerjanya sebelumnya atau seharusnya are, plural. Selanjutnya, reading and spot transisi question. Dalam jenis soal ini, kalian diminta untuk menentukan gagasan atau topik tertentu yang tidak ditampilkan pada bagian sebelum bacaan atau paragraf, preceding paragraf, atau pada bagian sesudah bacaan, the following paragraph. Pokok pembahasan dan paragraf preceding paragraf dan paragraf atau following paragraph adalah bukan pernyataan berikutnya langsung dan harus membuat kesimpulan untuk menentukan tentang kemungkinan paragraf apa itu. Jadi pertanyaan ini disebut transisi question karena kalian diminta untuk menunjukkan bahwa kalian memahami menulis yang baik itu mengandung transisi dari satu paragraf ke paragraf sebelumnya, sebagai cara untuk menghubungkan gagasan-gagasan dalam dua paragraf. Paragraf juga mungkin berakhir pada sebuah gagasan yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam paragraf berikutnya.